Untuk awal mulanya bisa dibilang aku cuma iseng. Jadi awal tahun 2019 itu aku mau coba masker dan aku belum tahu sama sekali mau coba masker apa. Ponakanku bilang order di temennya aja, dia jual masker wajah. Nah dari situ aku lihat IG-nya, aku pilih mau yang mana, dan aku makin bingung karena terlalu banyak pilihan. Jadi aku chit chat sama si penjualnya. Nah di situ aku direkomend, aku maunya masker yang kayak gimana karena dia tahu, dia tanya masalah kulitku itu apa. Nah dia rekomenin dan dia coba suruh aku pakai masker yang ini. Aku coba selama 1 bulan, itu cocok, itu bagus di aku. Terus di bulan Februari aku langsung aja mutusin buat jual produk itu juga. Jadi sekalian jual sekalian pakai. Jadi sebenarnya mungkin idenya itu ada dari orang lain dan aku cuma iseng buat nyoba jual itu karena cocok di muka aku gitu. Kalau ditanya seberapa yakin, untuk orang iseng kayak aku nggak mikirin yakin dan gak yakinnya, aku nggak ragu-ragu sih. Jadi aku mulai aja kemarin tanpa mikirkan hal yang macam-macam. Untuk action pertamanya adalah aku siapin modal, terus aku cari supplier, aku cari orang yang ready-in, terus lagi yang bisa kasih harga grosir termurah. Setelah itu aku siapin IG-nya, aku siapin WA-nya, dan baru deh mulai jualan, tinggal nyari pasarnya aja gimana. Untuk tantangan yang sulit pas di awal-awal itu nyari pasar alias nyari pelanggannya, karena aku jualnya online, jadi agak susah tuh nyarinya. Jadi aku harus mikir keras biar followers aku tuh nambah kayak gimana. Terus ada yang order dan orang tertarik buat coba barang ini gimana, kayak gitu, itu yang paling sulit. Rasa takut gagal, aku nggak pernah merasa seperti itu. Gagal itu pasti dialami oleh semua orang yang mulai bisnis. Mau itu usaha kecil, mau usaha besar, pasti bakalan ngalamin kegagalan. Tapi kalau misalkan kita udah mulai bisnis kayak gini, ya gagal mah nggak usah dipikirin. Apalagi baru cuma rasa takut gagal, ya nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu, fokus aja buat ngembangin usaha kita. Caranya gimana? Untuk awal-awal, aku minta temanku promosiin ke followersnya dia. Kalian bisa lakukan juga cara itu. Nah, kalau misalkan kalian punya modal lebih, kalian bisa endorse selebgram atau influencer yang cukup memungkinkan ada hasilnya. Jadi jangan cuma buang-buang duit buat endorse seleb yang nggak ada feedbacknya. Jadi kalian mending survei dulu kalau misalkan mau endorse selebgram. Kalau aku kemarin ke Absenso dan ke beberapa seleb lain, ya aku cukup di tahun pertama aja ngandelin endorse di selebgram. Setelahnya itu ya pembeli atau pelanggan itu bakalan datang sendiri. Strategi sebenarnya nggak terlalu ada sih, tapi aku dari dulu punya moto, orang-orang yang ada di Palembang ini kalau mau beli masker nggak usah jauh-jauh ke Pulau Jawa situ. Kalau mau dapat harga yang murah, mereka juga bisa order ke aku dan mereka juga bisa bayar di tempat kalau misalkan itu. Pokoknya masalah servis dan masalah harga jual aja sih, aku mau standar harga terendah. Jadi aku harus punya modal lebih buat order barang supaya dapat grosiran yang paling rendah, kayak gitulah pokoknya. Jadi balik lagi ke modal dan ke harga jual. Tapi ingat, kita harus ngikutin aturan juga. Harga jual itu kita ngikutin harga pusatnya, jangan ngerusak harga, jangan berebut murah supaya orang order ke kita, jangan. Jadi kita harus ikutin standar-standarnya aja. Gitu sih kalau aku. Nah, di sini ada peran penting tabungan. Jadi walaupun penjualan kita menurun, kita masih tetap bisa order barang dengan uang tabungan kita. Jadi pas usaha lagi lancar, itu sebaiknya kalian saving. Usahakan untuk menabung. 3 tahun pertama itu harus fokus buat ngembangin usaha, bukan ngembangin gaya hidup. Aku bilang kayak gini bukan berarti aku udah nerapin itu. Aku juga hilaf. Jadi 3 tahun pertama itu aku campur dengan ngembangin usaha dan ngembangin gaya hidup. Jadi jangan ditiru, kalian harus fokus. Kalau misalkan kalian mau mulai usaha 3 tahun pertama itu harus fokus buat ngembangin usaha. Pokoknya jangan ngembangin gaya hidup. Oke. Untuk meningkatkan omset penjualan. Di sini kalau aku punya visi, nggak cuma mau jualan di Palembang aja, aku mau menjangkau seluruh Sumatera dan kalau bisa sih seluruh Indonesia. Nah, aku pakai cara jualan di Shopee. Kalau mau jualan di Shopee atau marketplace, itu usahakan kalian punya harga jual yang sama dengan penjual di pulau-pulau lain. Karena di Pulau Jawa itu harga jualnya paling rendah. Mereka ngikutin standar pusatnya berapa, jadi bersaing di harga juga. Nah, kalian juga harus punya stok yang banyak. Karena kalau misalkan orang yang datang ke Shopee itu nggak cuma dari kota kita aja, pasti dari seluruh Indonesia melanconglah ke toko di Shopee kita. Jadi kalian harus punya stok yang banyak. Nah, kalau masalah produk yang gagal diterima di masyarakat ini, aku udah pernah ngalamin. Aku udah habis hampir 10 juta buat order ini barang, dan ternyata barangnya itu agak sulit diterima karena harganya yang lumayan tinggi. Karena pasarnya aku itu anak sekolahan, jadi mereka itu ngandalin uang jajan mereka buat order barang-barang di aku.
Dan untuk harga segitu mereka tuh harus nabung mungkin sebulan dulu atau mungkin harus 2 minggu lebih, makanya emang agak sulit keluar barangnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngadepin barang yang gagal gitu ya udah pasrah aja. Kalau misalkan kita udah melakukan promosi atau harganya udah kita potong, kita kasih diskon masih nggak laku juga, ya udah berarti emang belum rezekinya untuk barang itu habis. Pasrah. Biasanya mental kita itu diuji oleh kompetitor kita. Kompetitor itu bisa jadi dari orang lain, bisa juga dari orang terdekat kita. Jadi dia sama-sama buka usaha yang sama dengan kita, tapi penjualannya itu di atas kita, modalnya di atas kita. Itu yang buat diri kita jadi insecure dan males jualan. Nah salahnya itu kebanyakan di situ, fokus sama kekurangan yang kita miliki dan kelebihan yang orang miliki. Padahal kalau misalkan kita mau ngelihat kompetitor itu boleh, tapi kita fokus sama kelebihan yang dia punya yang bisa kita tiru, kita modifikasi dan kita visualisasikan. Jadi kayak gitu, kita ambil baiknya, cara dia servis pembelinya kayak gimana, cara dia promosiin penjualannya gimana. Nah itu yang kita tiru. Alasan terkuat untuk mempertahankan usaha ini, alasannya karena usaha ini belum aku usahakan dengan maksimal. Aku masih ngelihat dia ini baru mau berkembang, jadi aku belum punya alasan untuk nggak mempertahankan atau alasan untuk beralih ke usaha yang lain. Jadi itu aja sih. Untuk membagi waktu aku nggak sulit karena usaha ini adalah pekerjaan utama aku. Jadi aku nggak menjadikan usaha ini sebagai sampingan. Untuk keluarga, aku belum punya suami dan anak. Lagian aku juga kerjanya di rumah, aku jualannya online, jadi nggak kemana-mana. Terus untuk hobi juga nggak berbenturan dengan usaha aku. Untuk pendidikan, aku udah tamat kuliah, dan setelah tamat kuliah, aku emang udah memfokuskan diri untuk buka usaha sendiri.